Halo kawan-kawan, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat. Jumpa lagi dengan saya di Sambilan Garden. Video kali ini kita akan update tentang kandang lestari portable kita. Oke, ini kawan-kawan sudah sebulanan ya. Ada beberapa catatan dari kandang ini bagi kawan-kawan mungkin yang belum membuat. Ini saya kasih beberapa catatan setelah 1 bulan. Nah, ini kawan-kawan yang pertama yaitu bagian di penutup ini. Nah, awalnya ini kan saya cuman pasang ini aja ya. Nah, awalnya itu kan kawat begini, jadi transparan juga dia. Nah, masalahnya ketika ini ketika ini transparan, nah saat mau malam, menjelang malam, ayam itu ribut ya. Nah, jadi dia tidak mau tidur nyenyak. Nah, jadi satu sisi ini harus kita kasih, jadi tidak perlu dibuat transparan gini ya kawan-kawan. Jadi diisi penutup gitu, bisa pakai seng. Ini saya kebetulan ada apa ini namanya, GRC ya, GRC bekas, pokoknya bekas plafon gitu ya. Nah, saya tutup pakai ini. Nah, kemudian satu lagi di dalamnya itu saya buat tempat dia bertengger ya kawan-kawan. Ntar saya buka dulu. Nah, seperti itu. Jadi tempat dia bertengger kawan-kawan. Nah, itu yang kedua, supaya dia tidak kedinginan di bawah ya. Kadang-kadang kan hujan. Nah, itu. Nah, jadi setelah saya kasih tenggeran dan tutup, jadi kalau sore dia tidak ribut lagi. Menjelang malam itu dia tidak, misalnya dia kesana kemari ya, mungkin dia merasa takut gitu, tidak nyaman mungkin tidurnya. Kemudian yang ketiga kawan-kawan, perlu dikasih tempat air minum gitu ya. Karena kemarin ini saya buat tempat air minum yang sederhana saja, semoga terlihat. Nah, air minumnya itu saya taruh di botol air mineral, kemudian saya lubangi kecil di bawahnya, kemudian saya kasih piring kayak gitu ya, piring. Nah, seperti ini sudah berlumut. Nah, namun di atasnya harus ditutup rapat, jadi dia persis kayak tempat air minum yang dijual-jual di peternakan itu gitu. Cuman ini dibuat dari botol bekas itu kawan-kawan. Kemudian yang ke selanjutnya ini masalah sampah ya, masalah sampah. Nah, kemarin itu saya mengisi tempat dia ini, tempat ayam ini kayaknya senang dia disoting ini ayamnya. Nah, tempat ayam ini saya kasih pelepah pisang kawan-kawan. Nah, pelepah pisang yang belum saya potong-potong bersama daun-daunnya gitu, saya kasih tambahan. Ini agak susah ya. Nah, setelah saya kasih pelepah pisang, ternyata ayam ini susah dia cakar-cakar gitu ya, karena ternyata setelah pelepah pisang ini busuk, itu dia berserat kawan-kawan, jadi kayak nyangkut-nyangkut gitu. Nah, jadi itu sebaiknya bagi kawan-kawan jangan menggunakan pelepah pisang. Kalau ada pelepah pisang sebaiknya dicincang kecil-kecil baru dimasukkan sini, agar dia, si ayam ini lebih mudah cakar, karena dia suka banget nih cakar-cakar. Nah, ini sudah mulai besar ya kawan-kawan ayamnya. Ini dia fokusnya ke jaringnya ternyata. Nah, itu jadi sampah-sampah itu sebaiknya sampah daun kering ya kalau bisa.
Nah, kalau saya lihat di YouTube atau di punyanya Kasari, terus itu dia menggunakan skam ya. Nah, jadi skam. Kalau saya ini cuman sampah seadanya, karena di sini kalau saya beli skam jadi ada biaya lagi. Jadi ini sampah-sampah daun saja. Ini sudah digaruk-garuk nih kawan. Ini sudah dibolak-balik. Ini sebenarnya saya bisa panen. Nanti saya akan panen ya. Kita akan buat videonya. Nah, kemudian selanjutnya ini kawan-kawan bisa lihat ini agak miring ya. Nah, karena di awal itu saya tidak kasih papan seperti itu kawan. Nah, ketika dia menggaruk seperti ini di bawah ini, kalau dia menggaruk itu dia ikut nih yang di bawah ini nih digaruknya sama ayam, ceker. Nah, sehingga dia miring ini, karena ini tidak di beton ya, hanya ditaruh begitu saja. Yang penting ayamnya tidak keluar dan ada dudukan untuk penutupnya ini. Nah, begitu teman. Jadi sebaiknya dikasih papan ya. Nah, ini saya kasih papan, jadi aman. Ini bagian ini tidak miring, bagian ini miring. Jadi dikasih papan supaya ketika dia menggaruk, dia tidak menggaruk tanah yang di bawah ini. Nah, kalau mau dibiarin juga nggak apa-apa, tapi harus diperbaiki setiap saat agar tidak miring. Nah, itu kawan-kawan. Nah, untuk pakannya saya memberi limbah dapur ya, lebih banyak limbah dapur. Nah, ketika ini sebulan berjalan, ini ternyata ada hari-hari yang tidak terpenuhi, misalnya tidak banyak sisa makan kita, atau saya tidak panen sayur hijau gitu. Nah, jadi saya buat pakan tambahan kawan-kawan, jadi fermentasi gitu ya. Nanti mungkin kalau kawan-kawan ingin dibuatkan, mungkin di YouTube juga sudah banyak. Nanti saya menggunakan daun-daun hijau seperti daun kelor, daun singkong, batang pisang gitu, saya cincang, saya fermentasi. Nah, saya juga ada buat maggot secara sederhana. Jadi itu saya kasih sebagai pakan tambahan. Tapi secara umum itu pakannya itu dari limbah dapur saja. Kalau ada nasi, pas habis cuci piring, ada nasi dikumpulkan, dikasih makan gitu. Jadi limbah dapur itu yang organik tidak terbuang ke sampah ya, jadi masuknya ke sini. Nah, sekalian dia jadi komposter. Tuh. Mungkin itu update video kali ini kawan-kawan, semoga bermanfaat. Mungkin nanti kalau dia sudah siap bertelur ya kawan-kawan, mungkin perlu 1 kotak tempat dia bertelur gitu ya. Ini sudah lumayan. Kawan-kawan bisa lihat perbandingannya video saat melepas pertama. Oke ya. Oke, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.